Peristiwa Madiun 1948. Tragedi nasional pertama yang akan kita bahas ialah peristiwa PKI Madiun 1948. Bagaimana peristiwa tersebut? Kita simak materi ini. PKI Madiun ialah sebuah gerakan yang berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah, yakni Republik Indonesia, dan mengganti landasan negara. Gerakan ini dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso, dimulai pada pertengahan tahun 1948 dan berpusat di Madiun, Jawa Timur. Nah, selanjutnya, apa yang melatar belakangi peristiwa tersebut? Pertama, ialah jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin akibat ditandatanganinya perjanjian Renville yang sangat merugikan Republik Indonesia. Setelah tidak lagi menjadi Perdana Menteri, Amir membentuk Front Demokrasi Rakyat yang kemudian bekerja sama dengan organisasi berpaham kiri seperti Partai Komunis Indonesia, Barisan Tani Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, dan lain-lain. Kedua, kedekatan Amir Syarifuddin dengan tokoh PKI Musso dan bercita-cita menyebarkan ajaran komunisme di Indonesia. Ketiga, propaganda kekecewaan terhadap Perdana Menteri selanjutnya, yakni Kabinet Hatta, akibat programnya untuk mengembalikan 100.000 tentara menjadi rakyat biasa dengan alasan penghematan biaya. Bagaimana pemberontakan tersebut berjalan? Pemberontakan PKI Madiun diawali dengan melancarkan propaganda anti pemerintah dan pemogokan kerja oleh kaum buruh. Selain itu, pemberontakan juga dilakukan dengan menculik dan membunuh beberapa tokoh negara, seperti penembakan terhadap Kolonel Sutarto pada 2 Juli 1948. Penculikan dan pembunuhan terhadap Gubernur Jawa Timur pertama, R.M. Aryo Surjo, yang kebetulan berkunjung ke Ngawi dan kemudian dicegat oleh kelompok Amir pada 10 September 1948, serta penculikan dan pembunuhan kepada Dr. Momoardi pada 13 September 1948 yang merupakan tokoh penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Puncak pemberontakan tersebut terjadi pada 18 September 1948 saat pemberontak berhasil menguasai kota Madiun dan mengumumkan lahirnya Republik Soviet Indonesia. Mereka pun menguasai tempat strategis, melakukan sabotase, perusakan, pembakaran sarana dan prasarana, serta melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti PKI. Lantas, bagaimana pemerintah mengatasi pemberontakan tersebut? Pemerintah menyadari apa yang dilakukan PKI sangat membahayakan negara. Oleh karena itu, dilakukan beberapa cara untuk mengakhiri pemberontakan. Pertama, Soekarno memperlihatkan pengaruhnya dengan meminta rakyat memilih Soekarno-Hatta atau Musso Amir. Kedua, Panglima Besar Sudirman memerintahkan Kolonel Gatot Subroto di Jawa Tengah dan Kolonel Sungkono di Jawa Timur untuk menjalankan operasi penumpasan dibantu para santri. Pada 30 September 1948, Madiun dapat diduduki lagi oleh Republik Indonesia.
beberapa petinggi PKI melarikan diri ke Tionghoa dan Vietnam seperti DN Aidit dan Lukman. Musso tertembak dalam pertempuran kecil di Ponorogo. Amir Sarifuddin ditangkap dan ditembak mati.